Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan perkuliahan retorika yang sudah kita lakukan beberapa waktu yang lalu. Beberapa video sudah kami share. Kita lanjut dengan materi berikutnya, yaitu tentang jenis-jenis berbicara. Orang berbicara itu memiliki tempat yang berbeda-beda. Ada yang didasarkan pada situasi, ada yang didasarkan pada reaksi, dan ada yang didasarkan pada klasifikasi. Sedangkan berbicara didasarkan situasi, maka akan muncul dua hal, yaitu informal dan formal. Orang berbicara dengan situasi informal adalah sesuatu yang dikerjakan tanpa ada seremonial tertentu. Contohnya tukar-menukar pendapat, tukar-menukar informasi, percakapan, menyampaikan berita, pengumuman, atau saling komunikasi menggunakan telepon. Yang sifatnya ini bisa direncanakan tapi tiba-tiba berbeda dengan situasi formal. Situasi formal ini berarti pembicaraan yang dilakukan itu ada tema tertentu, ada kajian tertentu, ada waktu tertentu yang kemudian diatur sedemikian rupa dan tidak bebas untuk berbicara sesuatu yang di luar forum tersebut. Contohnya adalah ceramah dengan tema tertentu, wawancara untuk mendapatkan pengetahuan atas data yang tidak diteliti, dan kemudian prosedur parlementer yang ada di, kalau kita mungkin ada di dewan, ada di pemerintahan legislatif melalui dewan-dewan ketika sedang mengadakan sidang. Yang kedua, berbicara berdasarkan reaksi. Di sini ada dua. Yang pertama, pembicara sebagai penyampai pesan. Yang kedua adalah pembicara sebagai penyampai dan pendengar. Ketika pembicara sebagai penyampai pesan, dia hanya menyampaikan pesan, tapi tidak ada timbal balik, tidak ada interaksi yang terjadi antara pembicara dengan pendengar. Misalnya penyampai berita, orang berpidato yang ada di depan panggung, sehingga murni dia menyampaikan informasi untuk didengarkan kepada para pendengar. Yang berikutnya, pembicara sebagai penyampai pesan dan pendengar. Artinya dia berbicara tapi juga akan mendengarkan. Ada feedback antara yang berbicara dengan pendengar. Kapan ini terjadi? Pada kegiatan diskusi, kegiatan debat, dan lain sebagainya. Nah, ketika dalam kegiatan diskusi dan debat, pembicara tidak hanya berbicara saja, tapi juga dia akan mendengar atas masukan-masukan, atas pertanyaan-pertanyaan yang terjadi dalam proses kegiatan tersebut. Dan ini juga masuk dalam kategori kegiatan formal. Yang ketiga, berbicara berdasarkan klasifikasi. Ada dua bentuk, yang satu arah, yang dua adalah dua arah. Apa yang dimaksud berbicara satu arah? Satu arah itu hanya dari pembicara menuju didengarkan oleh si pendengar, audien. Nah, maksudnya adalah hanya terjadi peristiwa penyampaian pesan oleh pembicara kepada pendengar. Ya, contohnya hampir mirip dengan di atas, ada pidato, ceramah, ketika mubalik berbicara, dan seterusnya. Dan yang kedua adalah klasifikasi dua arah, yaitu dia berbicara dan mendengar, dan terlibat dalam sebuah interaksi verbal untuk tujuan tertentu, misalnya wawancara, diskusi, dan lain sebagainya. Maka disinilah kemudian berbicara itu memiliki relevansi yang kuat dengan motif-motif yang hendak dibangun. Maka berbicara dalam kegiatan itu bisa dibagi menjadi beberapa. Ada yang non ilmiah, ada yang ilmiah. Di sini saya fokus dengan berbicara dalam